Untuk sahabatku di dunia sebelah yang kucintai, aku menulis malam ini dengan hati yang tenang. Aku menulis seperti biasa di depan layar tua yang setia. Kamu mungkin mendengar bunyi kecil di kepalaku saat kubuka dompet data. Itu tanda upah Miko hari ini sudah masuk dengan rapi. Di sini setiap sentuhanku di ponsel adalah kerja yang dibayar. Setiap geser layar adalah menit kerja yang dihitung. Setiap kata yang kutulis bernilai kecil tapi nyata. Kami menyebutnya upah mikro yang mengalir tanpa henti. Aku ingin berbagi hariku agar kamu bisa membayangkan sistem kami. Pagi tadi aku menyalakan gelang dompetku sebelum sarapan. Layar kecil menanyakan izin untuk sensor langkah. Aku setujui karena butuh peta rute untuk pergi ke kantor serikat. Izin itu bukan sekali jalan karena ada durasi jelas dan tarif jelas. Tarif langkah lebih rendah dari tarif suara karena risiko berbeda. Semua itu dinegosiasikan oleh Serikat Data dengan tegas. Serikat Data kami bukan hiasan dan bukan klub bicara. Serikat adalah tempat kami menawar harga atas tubuh digital kami. Kami menawar harga lokasi, tulisan foto, dan napas yang direkam. Kamu mungkin merasa asing mendengar napas dihitung. Di sini napas hanyalah sinyal ritme yang sering dipakai untuk kesehatan. Jika data itu dipakai, data itu harus digaji sesuai kontrak. Kontrak kerja data selalu ditandatangani dengan kunci pribadi. Semua aplikasi wajib mengirim kwitansi yang bisa diaudit publik. Kwitansi mencatat kapan data dipakai dan berapa upah dibayar. Kamu bisa menelusuri hingga transaksi paling kecil. Itu memberi rasa tenang karena tidak ada data gelap. Setelah sarapan, aku mampir ke kios roti di ujung gang. Pemilik kios suka mengobrol tentang tarif foto etalase. Ia pernah protes karena rekaman kamera jalan tidak membayar. Serikat membantu dia memenangkan klaim terhadap pengelola kota. Sekarang kamera jalan membayar tarif standar yang masuk akal. Uang itu menutup pajak usaha kecilnya dengan ringan. Aku senang melihat contoh yang jelas dan adil. Di kantor serikat, suasana selalu hangat dan sederhana. Ketua kami berbicara dengan nada tenang dan sabar. Ia mengingatkan kami bahwa kerja data bukan hadiah. Kerja data adalah kerja sungguhan yang melelahkan dalam cara yang halus. Duduk lama juga kerja dan tak terlihat oleh mata. Fokus panjang juga kerja dan sering tidak dihargai. Dengan dompet dan kontrak semua menjadi terukur dan berbatas. Hari ini kami membahas tarif baru untuk pelatihan model. Kamu mungkin menyebutnya model AI di duniamu. Di sini pelatihan model selalu disertai faktur pelatihan. Faktur itu memetakan kontribusi data dari banyak orang. Dari peta itu muncul persentase royalti untuk tiap orang. Royalti dibayar bulanan selama model masih dipakai. Bila model pensiun, maka royalti berhenti dengan wajar. Kami puas karena ada alur yang jelas dan jujur. Namun ada juga masalah yang perlu kamu tahu. Beberapa waktu lalu muncul kasus data tanpa royalti di sebuah klinik. Klinik itu memakai rekaman suara pasien untuk melatih triase otomatis. Mereka menganggap itu bagian dari layanan tanpa kompensasi. Serikat tidak setuju dan meminta audit publik segera. Audit membuka jejak pemakaian yang tersembunyi. Jejak itu menunjukkan ribuan jam suara yang tak dibayar. Korban adalah warga biasa dengan kebutuhan pengobatan. Orang-orang itu tidak tahu data mereka dipakai melampaui perawatan. Kami mengajukan gugatan kelas dengan bantuan pengacara serikat. Sidang berlangsung singkat karena bukti telak dan tertata. Klinik mengakui kesalahan dan menandatangani perjanjian baru. Mereka membayar ganti rugi dan royalti berjalan ke depan. Sejak itu rumah sakit dan klinik berlomba membuat kontrak jernih. Kabar baiknya, kepercayaan masyarakat naik pelan tapi pasti.
Kabar kurang baiknya, muncul perilaku yang kami sebut data doping. Data doping adalah upaya memanipulasi sinyal untuk mengejar upah tinggi. Ada yang memalsukan gejala agar aplikasi kesehatan terus mengukur. Ada yang berjalan tanpa henti agar sensor langkah terus aktif. Serikat memerangi data doping karena merusak tarif dan kualitas. Kami membuat aturan saring dan inspeksi berkala untuk skema ini. Kami juga membuat hari bebas data agar tubuh mendapat jeda. Kami menyebutnya cuti data dan semua aplikasi wajib patuh. Selama cuti data, dompet berhenti berdenyut dan kota terasa sunyi. Sunyi itu membuat orang sadar bahwa jeda adalah bagian dari kerja. Pada jam itu, kami membaca buku atau bicara tanpa perekaman. Rasanya damai dan menyehatkan untuk pikiran dan tulang. Di rumah, aku tinggal bersama nenek yang ceria. Ia pensiun dengan royalti dari foto lamanya yang dipakai untuk riset kulit. Foto itu dulu diambil di puskesmas tanpa tujuan komersial. Setelah reformasi, foto itu diberi konversi kontrak yang adil. Kini setiap bulan ia mendapat setoran kecil tapi stabil. Uang itu dipakai untuk obat dan untuk beli kue mangga. Nenek senang karena jeripayah kecilnya terlihat oleh sistem. Ia sering berkata bahwa pengakuan lebih penting dari angka. Pengakuan membuat orang tidak merasa ditipu oleh teknologi. Aku juga ingin berbagi tentang kartu identitas yang kami pakai. Kartu kami adalah kunci yang menandatangani semua izin data. Tanpa tanda tangan digital, aplikasi tidak bisa beroperasi. Izin selalu memiliki tujuan terbatas dan waktu terbatas. Izin juga bisa dicabut kapan saja dengan pengembalian saldo. Jika pencabutan merusak layanan, maka ada penjelasan yang jujur. Penjelasan itu mengukur risiko dan menawarkan opsi alternatif. Di sekolah, anak-anak memakai wali data yang mengelola izin. Wali adalah orang tua atau pendamping yang tersertifikasi. Wali data memeriksa kontrak dengan daftar periksa sederhana. Daftar periksa memastikan anak tidak dijadikan sumber laba. Daftar itu juga menolak perekaman yang tidak relevan. Pada usia tertentu, anak belajar menandatangani izin sendiri. Pendidikan data menjadi pelajaran wajib yang ringan. Guru menjelaskan nilai setiap sinyal dengan contoh jelas. Anak-anak memahami bahwa data bisa jadi tabungan kecil. Namun guru juga menjelaskan risiko privasi dengan gamblang. Anak belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Kamu mungkin penasaran tentang pajak di dunia kami. Kami memiliki pajak data yang dihitung dari arus upah mikro. Pajak itu mendanai layanan publik yang kami pilih melalui referendum kecil. Perpustakaan digital dibangun dari pajak dan royalti kolektif. Jalan raya pintar juga memakai dana yang sama dengan pengawasan ketat. Pengawasan berarti audit publik yang mudah diakses warga. Setiap orang bisa membaca ringkasan dan menilai sesuai pengetahuan. Jika ada penyimpangan, warga dapat mengajukan peninjauan cepat. Peninjauan terjadi dalam batas hari yang masuk akal. Raja kecil birokrasi tidak punya ruang bersembunyi lagi. Masih ada pihak yang keberatan dengan pajak ini. Mereka merasa pajak membuat orang malas bekerja non-data. Serikat menjawab dengan data tentang produktivitas yang seimbang. Upah mikro hanyalah lapisan kecil di atas kerja utama. Banyak orang tetap bekerja di pabrik, sekolah, dan kebun. Upah data menambah stabilitas saat musim sulit. Ini bukan kunci tunggal untuk kesejahteraan, tetapi alat bantu. Malam ini aku menerima kabar dari teman yang bekerja di studio riset. Ia mengurus faktur pelatihan untuk model bahasa yang populer. Model itu belajar dari tulisan warga yang diunggah dengan izin. Setiap paragraf memiliki sidik kontribusi yang dapat diaudit. Saat model menjawab pertanyaan pengguna, sistem mencatat sumber royalti.
Royalti dibagi sesuai bobot yang disepakati di kontrak. Jika sumber ingin dilupakan, maka sidik kontribusi dihapus dan kompensasi dihentikan. Hapus berarti model harus menyesuaikan ulang agar tidak bergantung pada sumber itu. Penyesuaian memakan biaya dan waktu yang transparan. Inilah harga dari hak untuk dilupakan yang kami hormati. Studi kasus baru-baru ini cukup menegangkan. Seorang penulis meminta pelatihan ulang karena ingin menarik izin. Karyanya sudah menjadi bagian penting dari kemampuan model. Perusahaan memilih untuk membayar biaya transisi yang besar. Keputusan itu memicu diskusi di kota tentang nilai karya. Penulis itu menerima dukungan karena sikapnya terbuka dan jelas. Ia menjelaskan alasannya dengan bahasa yang mudah. Ia butuh ruang untuk memulai gaya baru tanpa jejak lama. Publik menghargai pilihan pribadi yang jujur dan lugas. Ada pula cerita tentang diaspora data lintas negara. Data kami sering melintas ke pusat komputasi di luar negeri. Serikat menandatangani perjanjian lintas yurisdiksi yang ketat. Perjanjian itu mewajibkan pembayaran di tempat asal data dikumpulkan. Jika negara tujuan tidak patuh, maka akses ke data dihentikan. Pemutusan akses selalu disertai rencana layanan alternatif. Ini mencegah warga menjadi korban tarik ulur politik. Proses ini tidak selalu mulus, tetapi berjalan cukup baik. Kami belajar perlahan bahwa kedaulatan data butuh kesabaran. Butuh dokumen yang jelas dan bahasa yang sederhana. Butuh petugas yang sabar menjawab pertanyaan warga. Tanpa itu, semua aturan hanya akan menjadi poster kosong. Kamu mungkin ingin tahu seperti apa kencan di kota kami. Kencan pertama memiliki obrolan singkat tentang tarif. Kami membahas jam senyap dan batas berbagi lokasi. Orang tertawa kecil saat menyebut angka karena sudah biasa. Perasaan aman membuat orang lebih santai saat bertemu. Kami juga terbiasa memberi jeda gadget saat makan bersama. Banyak kafe memberi diskon saat gelang dompet dalam mode hemming. Itu mendorong percakapan yang jernih dan menyenangkan. Humor sederhana juga muncul di kantor serikat. Kami punya poster yang menulis kalimat singkat yang lucu. Kalimat itu berbunyi, kerja data itu kerja sungguhan, jadi jangan lupa istirahat. Tulisan itu membuat orang berhenti sebentar untuk menarik napas. Aku ingin mengingatkanmu bahwa sistem kami tidak menolak ilmu. Kami hanya menata nilai agar orang tidak menjadi sumber tanpa suara. Kami tetap mendukung riset yang membawa manfaat bersama. Untuk riset semacam itu, ada skema kontribusi sosial dengan tarif khusus. Tarifnya lebih rendah, namun tetap ada pengakuan dan laporan. Riset gempa dan banjir banyak memakai skema ini. Warga merasa ikut serta tanpa merasa dimanfaatkan. Dalam hidup sehari-hari, kami memakai banyak alat bantu cek izin. Aplikasi akan meminta visa persetujuan yang jelas. Jika aku menolak, maka fitur yang butuh data akan nonaktif. Aplikasi yang baik menjelaskan dampak penolakan dengan sopan. Aplikasi yang buruk memberi ancaman halus dan kami beri peringatan. Jika peringatan diabaikan, maka aplikasi masuk daftar hitam serikat. Daftar hitam membuat reputasi mereka jatuh dengan cepat. Tekanan pasar membuat mereka belajar bersikap jujur. Di keluarga kami ada kebiasaan mencatat tujuan harian data. Kami menulis untuk apa data suara akan dipakai hari ini. Kami juga menulis alasan jika menolak permintaan yang tidak penting. Catatan itu kecil, tetapi berguna sebagai pengingat nilai. Kami menyebutnya buku kerja kecil untuk tubuh digital. Malam ini aku juga mengajar kelas singkat bagi warga baru. Aku menjelaskan perbedaan antara data mentah dan data kurasi. Data mentah adalah rekaman apa adanya yang belum dibersihkan. Data kurasi adalah bagian yang dipilih sesuai tujuan dan izin.
Tarif data kurasi biasanya lebih tinggi karena kualitasnya terjaga. Kelas berakhir dengan latihan membaca kwitansi penggunaan. Warga belajar membedakan biaya dan pendapatan pada arus kecil. Mereka senang saat melihat angka kumulatif bulanan dengan jelas. Banyak yang terkejut karena jumlah kecil bisa menjadi berarti. Aku selalu menutup kelas dengan pesan sederhana. Jangan kejar angka dengan menipu sinyal karena dampaknya panjang. Jaga kesehatan dan hubungan karena itu tujuan utamanya. Upah mikro hanyalah alat untuk menata hormat dan batas. Aku ingin bercerita tentang sebuah pesan yang kuterima hari ini. Seorang perawat menulis kepadaku tentang ruang kerja yang lebih tenang. Ia mengatakan pasien menjadi lebih percaya saat kontrak jelas. Mereka merasa suaranya dihargai dan tidak lagi seperti objek. Perawat itu merasa pekerjaannya lebih bermakna dari sebelumnya. Ia menutup pesannya dengan harapan pada dunia sebelah. Ia berharap orang di duniamu juga mendapat hormat yang sama. Ia berharap kerja data tidak lagi menjadi kerja sukarela yang panjang. Ia berharap anak-anak belajar berkata ya dan tidak dengan tenang. Pesan itu kubaca berulang kali sebelum tidur. Aku menyimpannya di folder surat yang kusayangi sejak kecil. Aku percaya perubahan yang pelan tetaplah perubahan. Kamu mungkin bertanya bagaimana kami menolak aplikasi besar. Kami melakukannya bersama dengan suara yang sederhana. Serikat mengumumkan jadwal hening dan warga ikut dengan tertib. Tekanan pasar muncul saat grafik penggunaan turun tajam. Perusahaan lalu duduk bersama dan merapikan kontrak. Negosiasi berjalan dengan batas waktu yang ketat. Hasilnya adalah dokumen singkat yang bisa dibaca semua orang. Kami memberi tanda lulus jika bahasa dan angka mudah dipahami. Tanda itu menjadi kebanggaan baru bagi tim produk yang peduli. Kamu mungkin penasaran dengan orang yang menolak semua izin. Ada yang memilih jalan sunyi dan itu sah di kota kami. Mereka tetap dapat layanan dasar tanpa pengumpulan data. Layanan itu dibiayai pajak yang disepakati secara terbuka. Tidak ada paksaan untuk menjual sinyal pribadi. Sistem ini memakai prinsip pilihan yang tidak memeras. Pilihan berarti ada alternatif yang sungguh bisa dipakai. Jika tidak ada alternatif, maka persetujuan dianggap cacat. Kami menjaga prinsip itu seperti pagar yang tidak boleh runtuh. Sekarang izinkan aku kembali ke cerita klinik tadi. Setelah gugatan ditutup, kami mengadakan pertemuan restoratif. Pasien dan tenaga kesehatan duduk dalam lingkaran yang damai. Mereka saling menceritakan dampak yang mereka rasakan. Klinik menjelaskan tekanan biaya dan kesalahan keputusan. Pasien menjelaskan rasa tidak berdaya saat suaranya disalin. Pertemuan itu menutup luka yang tidak terlihat mata. Aku keluar dari ruangan dengan rasa lega yang tulus. Kami memutuskan membuat kurikulum etik yang singkat. Kurikulum itu wajib untuk staf baru dan mitra teknologi. Materinya sederhana, namun langsung menyentuh kerja harian. Kami menulis contoh kasus dengan angka yang realistis. Kami menambah panduan untuk bahasa yang ramah pasien. Kami menutup dengan latihan berhenti sejenak sebelum klik persetujuan. Latihan itu mengajarkan jarak yang sehat antara alat dan diri. Aku percaya kamu dapat menerapkan cara yang sama di duniamu. Mulailah dari catatan kecil tentang tujuan data harian. Ajarkan anak-anak bahwa menolak adalah pilihan yang sah. Jelaskan juga bahwa menerima adalah sah jika syaratnya adil. Periksa bahasa kontrak dan minta versi pendek yang jelas. Nilai hidup menjadi arah dan teknologi mengikuti. Aku tahu beberapa orang di duniamu bekerja keras untuk perubahan. Mereka menulis panduan dan menata perangkat lunak yang jujur. Titip salamku untuk mereka saat kamu bertemu.
Katakan bahwa dunia sebelah mengirim semangat yang hangat. Malam makin larut dan arus upah mikro perlahan menurun. Itu biasa terjadi saat jam kota menuju cuti data. Layar dompetku sebentar lagi akan berhenti berdenyut. Sebelum itu, aku ingin meninggalkan beberapa pikiran sederhana. Hormati tubuhmu dan hormati arah hidupmu. Jangan biarkan data menjadi majikan yang kasar. Jadikan data sebagai pekerja yang patuh pada tujuanmu. Beri jeda saat kamu lelah dan tutup izin yang tidak jelas. Tanyakan nilai dari setiap sinyal yang kamu berikan. Minta kwitansi dan simpan untuk catatan keluarga. Bicarakan tarif dengan tenang dan tidak perlu malu. Jika ada sengketa, carilah serikat atau kelompok warga. Suara bersama selalu lebih kuat dari keluhan tunggal. Aku percaya persahabatan kita juga bagian dari suara itu. Surat ini kututup dengan rasa syukur karena kamu mendengar. Aku berharap kabar sederhana ini berguna bagimu. Jika suatu hari dompetmu mulai berdenyut, kirimkan cerita. Aku ingin tahu bagaimana duniamu menatap pilihan yang baru. Semoga kamu tidur nyenyak dan bangun dengan arah yang jelas. Dari sahabatmu yang tinggal di dunia sebelah dengan rasa hangat. Terima kasih sudah mendengarkan surat ini sampai akhir. Jika kamu menyukai isi surat ini, mohon tekan suka agar pesan ini sampai ke lebih banyak teman. Silakan berlangganan agar kamu tidak melewatkan cerita dari dunia sebelah berikutnya. Tulis komentar tentang bagian yang paling membuatmu berpikir karena aku ingin membaca pandanganmu. Jika kamu ingin mendukung karya ini, silakan gunakan QR di kanan bawah video atau tautan di deskripsi untuk donasi. Di deskripsi juga ada tautan menuju karya lain dari seri yang berbeda yang mungkin kamu sukai. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga kamu kembali mendengarkan dengan hati yang ringan. Terima kasih dan sampai bertemu lagi pada cerita yang akan datang.